Kamu cari apa? Sticky notes. Kayaknya hilang. Hah? Hilang kayaknya. Hilang? Yang hilang dalam cinta maksudnya? Iya. Yang hilang dalam cinta. Web series Indonesia tahun 2022. Diproduksi oleh Star Vision dan disutradarai oleh Yani Lawrence. Hah? Durasi filmnya 28-34 menitan lah per episode. Iya, per episode. Tentang fantasi romantis dengan kalian bisa menikmati ini di Disney Hotstar. Pemainnya ada Sheila Dara sebagai Dara, terus ada Reza Rahadian sebagai Rendra, ada Dion Wiyoko sebagai Satria, ada Dwi Sasono sebagai Bima, dan ada siapa? Asri Welas sebagai Mbak Rahayu. Jadi di sini tuh di web series itu ngebahas tentang sosok Dara atau si Sheila Dara ini di kehidupan aslinya tuh asli dan hilangnya tuh nggak bisa disentuh, nggak bisa menyentuh, nggak bisa pokoknya kayak bercanda. Yang hilang dalam cinta itu ada 12 episode. Aku maraton Shy dari jam 10 sampai sekitar jam 4 apa jam 5-an. Buat apa? Buat nonton. Karena untungnya yang sekarang tuh udah full, semua ada. Jadi nggak perlu harus apa sih namanya, ongoing ya jadi nggak perlu untuk ongoing nunggu gitu, tapi sekarang udah bisa dinikmatin full episode di Disney Hotstar. Nah, alurnya tuh menurut aku mundur maju di sini tuh yang ditekankan tuh sepertinya adalah mental health issue. Bener nggak Bapak Editor? Iya, mental health issue. Jadi dibuka dengan episode pertama sajian yang anak kecil gitu loh, kayak ibu menitipkan anaknya pada seorang tetangga, terus anaknya belajar sama temennya gitu kan, kesehariannya seperti itu gitu loh. Kemudian ada scene dimana dibuka dengan si Reza Rahadian. Ini sebenarnya saya ngefans betul dengan Bapak Reza Rahadian, tapi saya begitu kesal dengan karakter Rendra. Kesel banget. Aku menontonnya penuh emosi gitu, kayak pembawaan karakter penjiwaannya itu dapat banget. Kalian pernah nonton filmnya Seri Asing gak sih yang pemainnya Reza Rahadian juga? Reza ada kan, ada Reza kan? Oh iya. Iya kan? Tahu kan mimik mukanya Reza ketika marah tuh seperti apa? Nah, ini aku temukan itu tuh di film di series gitu loh, di series yang emang per episodenya tuh ada gitu, ada dia dengan mimik wajah seperti itu. Nih orang nih Rendra nih kayaknya dia makannya gula, tapi gulanya pemanis buatan, karena ngomongnya tuh manis banget. Kesel banget, emosi banget gitu sama dia. Lo nggak ngerti penggambaran Dara di sini tuh dari episode 1 nyampe 12 tuh memang Dara yang emang mau nikah itu, persiapan Dara dengan suami Rendra itu mau nikah, terus ketemu lagi teman kecilnya yaitu Satria gitu. Nah, Rendra di sini tuh temperamental, toksik, ngomongnya manis banget, bikin emosi. Nanti sensor ya. Emosinya tuh jadi nggak cuman emosi cuma didayung sekalian. Jadi emosinya tuh nggak hanya mereka yang memerankan itu emosi, tapi kita yang nonton, kita yang merasakan, kita yang ngelihatnya tuh bener-bener ikutan emosi, ikutan marah semarah-marahnya, ikutan misu semisunya itu bermuka kayak sakitnya Dara. Tahu nggak sih dicekuk? Iya, bikin di sini. Kayak dicekeknya tuh kayak dicekek. Terus saya tangannya itu tuh benar-benar dari lingkungan yang gak sepositif itu gitu loh. Padahal dulunya ketika dia kecil itu temenan sama Satria tuh temen yang positif, saling mendukung, saling ngejaga. Dan yang aku kesel sama Rendra adalah ketika dia bilang, kalau lu nggak nikah sama gue, mau nikah sama siapa lagi? Emang ada yang mau nerima? Minta ditabok.
menurut Anda tidak tahu saja, Satria menunggu. Wah, kesel banget gue sama lu. Oke, dari pembentukan karakternya si Saldara ya, yang aku tangkap karakternya si Dara, bukan si Saldara, tapi karakternya Dara yang aku tangkap adalah ketika selesai perdebatan, selesai berargumentasi dengan si Rendra gitu kan. Ternyata Dara ini makin sini kalau opacity gitu kan. Itu dari 100 tuh turun terus nyampe emang nggak kelihatan. Logika aja nih, ketika Rendra ngambil air, kan bisa kalau yang ini ada servisnya kan hotel tuh. Ketika emang mau ngambil air, balik lagi, Dara hilang kemana tuh manusia kalau nggak lewat pintu gitu kan. Ternyata si orang-orang tuh mikirnya tuh ada yang nyulik. Mohon maaf nih, jendela yang ada di hotel kan gede-gede gaban tuh, segede gaban gitu kan, gede-gede. Tuh maling mau lewat mana say? Memanjat 26 lantai. Kejauhan. Tapi kalau gitu ya ngapain gitu hilang gitu loh. Kenapa harus hilang gitu kan? Kenapa dia harus hilang? Tapi setelah yang aku tangkap adalah ketika dia insecure, ketika dia emang overthinking, dia dipengaruhi sama orang dan langsung diambil ke hati, itulah dia makin tipis dan makin tipis. Akhirnya dia nggak bisa dilihat sama siapapun, nggak bisa dipegang sama siapapun. Ibarat kata kayak hantu gitu. Tapi hantu kan bisa nembus dinding gitu, tapi dia nggak bisa tembus. Nah jadi gimana caranya dia memang terus berinteraksi sama yang emang bisa dilihat. Nggak taunya teman kecilnya ini, si Satria, itu bisa melihat dia bisa berinteraksi dan dia tuh ngerasa terbantu oleh si Satria ini. Terus si Dara tuh dia gampang terpengaruhi. Tadi yang aku udah bilang, dia tuh gampang terpengaruhi dan emosinya tuh tidak bisa diluapkan sedemikian rupa gitu loh. Nggak bisa, gue marah, gue nggak bisa nyebut itu marah. Dan si Rendra ini selain temperamental, toxic, dia tuh butuh validasi gitu loh. Tadi aku bilang manisnya dia tuh kayak pemanis buatan gitu loh. Manis banget, kalau di tenggorokan sampai sakit lah kan. Tidak habis thinking. Jadi emosi saya sebagai penonton melihat kelakuannya Rendra itu kayak pengen nampol kok. Kesal banget gitu kan. Karena emosi penonton pun dicampur aduk gitu loh, dibuat ombang-ambing gitu. Selain berharap si Dara ini bisa balik lagi gitu kan, bisa balik lagi sama si Satria dan selesai, ternyata tidak semudah itu. Dari episode 1 sampai episode 12 itu masalahnya tuh selalu ada gitu loh. Dan ternyata itu tuh Dara tuh menghilang tuh gak sekali. Dan itu endingnya tuh plot twist banget, plot twist. Pokoknya nonton, wajib rekomendasi banget buat kalian nonton, bagus banget. Rate itu 8,8/10. Jadi dari seiring banyaknya cerita, dari kayak misalnya 20 menit nggak berisi semua, jadi lo badan lo nggak berisi gitu. Ada yang kosong, ada yang emang kopongnya, dan itu kayak sayang banget. Terus ada satu episode yang emang ngeliatin sepinya, hampanya. Terus yang aku suka lagi tuh adalah si lighting, keren banget sih. Itu kayak lightingnya tuh sama kayak si film Blue Beetle. Dia tuh emang ngisi kekosongan, ngisi kehangatan, ngisi kedinginan dengan lampu. Kemudian gradingnya tuh cantik banget, pas banget. Dan aku suka itu ketika si Satria sedih, si Satria lagi bingung Dara kemana, itu lampu penghayatannya itu dawat banget. Kalau emang bener-bener si Satria tuh lagi hampa gitu loh. Ketika mereka lagi seneng, itu pendukungnya pun begitu gitu kan. Nah ketika si Dara muncul lagi menjadi manusia, terlihat lagi tuh rasanya ikutan seneng. Sampai bilang, Dar, lu jangan bego lagi gara-gara Rendra ngomong aku bakalan berubah. Aku janji bakalan berubah. Aku bakalan ke psikolog. Aku bakalan bohong banget lo. Kesal gue sama lu Rendra. Kesal sama Rendra.
bukan sama Reza Radian. Sorry. Oke, yang hilang dalam cinta. Sekiranya apa sih yang hilang dalam cinta gitu kan, dari kejadiannya si Dara dengan Rendra yang akan menikah tapi kok gagal terus? Siapa yang salah dan apa yang salah gitu kan. Ternyata ketika aku ya meresapi dan menghayati ketika menonton, ya ternyata yang hilang itu adalah kepercayaan. Percayaan si Rendra ke si siapa? Dara itu minim banget gitu loh. Begitupun Dara ke si Rendra itu kayak 100% nyampe cinta itu buta gitu loh ketika dia Rendra tuh salah. Enggak kok, Mas Rendra tuh baik, Mas Rendra tuh kayak gini kayak gitu itu kayak why. Terus komunikasi mereka memang kurang di sini, kelihatan banget. Terus sikap saling menghargai terus ini wah jauh banget. Dan aku suka banget sama Dion Wiyoko yang jadi Satria, jadi sahabatnya si Dara, menjadi talent support ya, emang utama tapi support juga, dan itu keren banget, mendukung dengan karakternya yang pendiam, karakter yang kayak gini, yang dingin, itu seru banget sih menurut aku. Kemudian narasinya tuh dibuat dengan enjoy, ngalir, dan ya dengan seharusnya gitu loh. Kemudian ceritanya tuh ya nggak berat, sedikit mikir. Nggak berat tapi sedikit mikir. Terus ya tadi aku bilang plot twist banget, endingnya nggak nyangka kalau emang sebelumnya pernah kejadian kehilangan juga gitu loh. Bukan kehilangan harta, tapi kehilangan diri sendiri gitu loh. Saking lo insecure-nya, saking lo overthinking, saking lo mikirin kata-kata orang lain, nggak peduli sama diri sendiri, akhirnya lo kehilangan jati diri lo sendiri. Itu yang didapetin dari film ini. Jadi selain gimana sih? Jadi selain romantisasi, jadi selain romance gitu ya, bener-bener dapat self developmentnya sendiri tentang mental health itu sendiri gitu loh. Dan menurut aku banyak kemenangan palsu di sini. Apa aja ya, kalian nonton sendiri lah. 8,8/10 say di Disney Hotstar, nonton pokoknya. Yang hilang dalam cinta. Jadi gak cuma cinta pada pasangan, cinta dalam diri sendiri juga. Bagus banget rekomendasi. Dan see you. Bye bye, thank you. Jangan lupa like, comment, share, sebanyak-banyaknya, juga subscribe ya. Bye bye.